Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik, wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Iftah alaina abwaba ilmika wa fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah, wa la tasluh waqtana imanana, wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana waffiqna washfi mardana wa sahih asalana wa qawwi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asrul muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, yang terhormat pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur bisa bertemu lagi dalam kajian ilmu akhlak tasawuf dan kitab Hidayah halaman 72. Betul ya? Ya. Silakan dibaca. Nah, kan sama. Baris pertama dari bawah. Ya, halaman 72 baris pertama dari bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatu rabi'atu alla tabi'a 'ala dhalika tastaghfir bihajatika iktisaban 'ala nafsika aw 'ala iyalika faqad salima al-muslimuna minka wa aminu bi lisanika wa yadika wa sallima 'ala hadinika idza tartakiba maksiyatan fatanalu fi dhalika darajatan ashabil yamin illa takun min ahli taraki ila maqamat sabiqin fahada aqallu darajatin fi maqamat jin wa ba'da hada fahuwa min marati'i syayatin wa dhalika bi an tastaghila wal iyadu billahi bima yahdimu dinaka aw tu'di abdan min ibadillahi ta'ala fahadihi rutbatul halikina fa iyyaka an takuna fi hadhihi tabaqah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya? Imam Ghazali dalam kitab Hidayah ini memberikan kepada kita panduan bagaimana ada baina tulu'i syamsi ila zawal. Apa yang bagus kita lakukan sejak terbit matahari sampai waktu zuhur tiba.
apa yang paling bagus ya dilakukan sejak matahari terbit ya, isyraq sampai zawal, gelincir matahari. Sudah disampaikan beberapa opsi. Ada opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga. Sekarang opsi keempat, al-halatul rabi'ah, bagian yang keempat, Allah takwiyah, ialah bahwa tidak mampu, tidak kuat, tidak sanggup. Ala dzalika, mengerjakan yang tersebut itu. Maksudnya kalau kita dari mulai terbit matahari sampai tergelincirnya matahari tidak mengisi dengan ilmu yang bermanfaat, katanya, tidak mengisi dengan berbagai macam kebaikan yang sifatnya sosial, orang-orang mukmin muslim, katanya, fastagil, maka bekerjalah engkau, katanya, sibuklah engkau bihajatika, pada kebutuhanmu. Jadi kalau dari mulai terbit fajar, terbit matahari sampai zuhur kita tidak mengisi dengan belajar ilmu pengetahuan, tidak berbuat kebajikan kepada sama manusia, maka penuhilah hajatmu. Yang kerja-kerja, yang dagang-dagang, yang usaha-usaha. Iktisaban ala nafsika, mencari nafkah untuk dirimu, au ala iyalika, atau untuk keluargamu. Waqad salimal muslimuna minka wa aminu bi lisanika. Dan katanya, padahal telah selamat orang-orang muslim dari dirimu, karena kita tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka, mereka selamat. Minka, dari dirimu, wa aminu min lisanika, aman mereka dari lidahmu, wa yadika, dari tanganmu, katanya, wa salimalaka dinuka, dan selamat bagimu agamamu, illam yartarta ibad, katanya, karena kamu tidak melakukan maksiatan, fatanalu bidzalika darajat ashabil yamin, maka engkau akan memperoleh pekerjaan demikian, akan derajat orang-orang yang ashabul yamin, golongan kanan. Di surah Al-Waqiah ada 3 golongan. Ada golongan kanan, ada golongan kiri, ada orang yang muqarrabin. Kalau kita tidak mengisi waktu dari mulai syuruk sampai gelincir matahari, zuhur, dengan menuntut ilmu, dengan bermuamalah, maka isilah dengan memenuhi kebutuhan kamu, yang kerja, yang dagang, yang usaha. Kalau ini kamu lakukan, kamu tidak maksiat, kamu termasuk darajatu ashabil yamin, derajat golongan kanan yang bakal masuk surga. Ilam takun min ahli taraqi, jika engkau tidak jadi dari golongan ahli taraqi yang naik tingkat, ilam maqamat as-sabiqin, kepada makom orang-orang yang terdahulu, bahada, maka yang ini aqallu darajati, ialah yang paling sedikitnya derajat, fi maqamatid din, dalam makom-makom agama. Wa ma ba'da dzalika fa huwa min marati syayatin, dan yang sesudah ini maka ia dari sebagian tempat godaan syaitan. Wadzalika, yang demikian itu, bi antasdaghila wal iyadu billah, ialah cara engkau mengerjakan, waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita, bima yahdimu dinaka, pada perkara yang akan katanya merobohkan agamamu, au tu'zi abdan min ibadillah, atau dapat menyakitkan atau menyakiti seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Ta'ala. Fahadi, maka ini rutbatul hanikin, martabat orang-orang yang celaka. Fa'iyaka, waspadalah, antakuna fi hadhil tabaqat, engkau menjadi orang yang berada pada tingkat ini. Ini maksudnya. Kalau dibaca nggak ngerti ya. Imam Ghazali memberikan panduan adab.
antara terbit matahari sampai dengan zuhur. Terbit matahari sekarang jam 5 berapa? Isra. Jam 5. 5 5.28 05.28 sampai zuhur. Zuhur jam 11.40. 41. Apa yang bagus dilakukan kalau kita memasuki kurun waktu jam 5.28 sampai jam 11.40? Opsi pertama yang diajarkan menuntut ilmu yang bermanfaat. Ini mungkin untuk yang masih muda-muda kali ya. Bisa juga Bapak bisa melakukan ini misalnya pada jam antara 5.28 sampai jam 11, bikin majelis ilmu, bikin majelis taklim, melakukan kajian-kajian. Opsi kedua diajarkan adalah berbagi manfaat. Pada orang beriman. Kita punya apa nih? Apa yang bisa kita bagi? Apa yang bisa kita kasih kepada orang beriman yang lain? Lihat. Nih gitu. Kalau yang ini nggak bisa, ini nggak bisa, nah yang ketiga nih, gitu. Ya, penuhilah waktu antara jam 5.28 sampai 11.40 dengan memenuhi hajat kebutuhan sehari-hari. Nah, gitu katanya. Hajat kebutuhan sehari-hari ada dua macam. Ada yang membuat kita bahagia. Ini masuk golongan kanan, ashabul yamin. Kerja, dagang, usaha, cari nafkah, silakan dari sini sampai sini. Yang bekerja, yang ngajar, yang apa, silakan aja nih gitu. Jadi kalau kita mau memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita akan termasuk orang yang membuat dirinya bahagia. Kalau di sini kita kerjakan, kita termasuk ashabul yamin, golongan kanan dalam surat Al-Waqiah. Jangan yang ini katanya. Ini tidak melakukan kebajikan. Tapi berbuat kerusakan. Nah, kalau ini derajat orang celaka. Karena pada kerusakan, rusak, mengisi waktu dari jam 5.28 sampai 11.40 dengan berbuat yang merusak. Merusak diri, merusak masyarakat, merusak keluarga, merusak negara. Kalau ini dilakukan, ini termasuk ashabus shimal, golongan kiri ini. Kan di Quran ada surat Al-Waqiah ya. Al-Waqiah itu catatannya, notasinya nih, notasinya. Quran surat Al-Waqiah mengelompokkan manusia klasifikasi dalam 3 kelompok. Pertama, as-sabiqun, para pelopor dalam iman. Siapa nih? Para nabi, para rasul. Yang kedua, ashabul yamin, golongan kanan.
ini bakal masuk surga nih. Kelompok yang ketiga, ashabus shimal, golongan kiri. Inilah yang masuk neraka. Kata Imam Ghazali, hati-hati jangan sampai ke sini gitu. Jangan dihabiskan waktu hanya untuk susah. Kalau kita bisa melakukan yang nggak bisa satu, silakan dua nggak bisa, tiga, asal yang ini gitu, 3A, jelas? Jangan 3B gitu. Kalau 3B kemari, kalau 3A tuh golongan kanan. Itu tahu ya? Jadi diajarin oleh Imam Ghazali, manfaatkan waktu Anda sebesar mungkin untuk meraih. Kalau kelas kita golongan kanan, ashabul yamin, silakan bekerja, dagang, usaha, nafkah, ngajar, sini nih, asal ini nih, jelas. Kalau yang ini, ya untuk mahasiswa, anak masih muda-muda, yang mau mengisi waktunya untuk menuntut ilmu. Kalau ini nggak bisa yang ini nggak bisa ini yang mana? Yang A. Jelas? Yes. Jadi sangat efisien. Hidup kalau mengikuti paham Imam Ghazali ini efisien. Waktu kita buang ada hasilnya, ada faedahnya. Jadi nggak sia-sia. Tausiahnya jangan buang-buang umur. Berbuat yang menghasilkan nilai tambah buat hari esok. Gitu ya. Aja lagi nih. Walau anal abda fi haqqi dinihi ala salasi darajatin ima salimun wa huwa muntasiru ala adanil faraidi wa tarkil ma'asi aw rabi'un wa huwa al-mutatawwi'u bil qurbati wa nawafili aw khasirun wa huwa muqassiru 'anil lawazimi fa idzan naqdir an takuna rabihan fastahid an takuna saliman wa iyyaka summa iyyaka an takuna khasiran wal abdu fi haqqi sa'il abdi lahu salasu hak sa'il ibad. Wal abdu fi haqqi sa'il ibadi lahu salasu darajatil ula ayyan jaa fi haqqihim manzilatal kiramil bararati minal malaikati wa huwa ayyas'a fi aqdonihim rifqam bihi wa idkhalan lisuri ala qulubihim. As-saniyatu ayyun zala fi hadihim manzilatul bahaimi manzilatul bahaimi wal jamadati fala yanaluhum khairuhu walakin yakufu anhu syarruhu. As-salisu ayyun zala fi hadihi manzilatul aqaribi wal hayati wasibagi wasibagi doriyati la yurja khairuhu wa yattaqa syarruhu fa ilam takdir ala antal haqiqa fa ilam takdir ala antal tahiqo bi ufukil malaikati bahda antum zala an darajatil bahaimi sumal jamadati ila maratibil aqaribi wal hayati wasiba'il doriyati fa illa fa'in raditu li nafsika fa in radita li nafsika nuzula min a'la ilihina fala tadlaha bil hubbi ila asfali safilin fala'allaka tanju kafafa la laka wala alaika. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana Imam Ghazali memberikan kepada kita wawasan
tentang mengelompokkan manusia. Wa'lam, ketahuilah, annal abda, bahwasanya seorang hamba manusia itu ada yang menghambakan diri pada Allah, ada yang menentang Allah. Itu tetap. Yang menghambakan disebut Abdullah, yang menentang Allah kufar. Annal abda fi haqqi dini, katanya, ketahuilah bahwasanya seorang hamba dalam hak agamanya ala salasi darajatin, terbagi atas 3 derajat. Jadi manusia itu dalam perspektif kehambaannya kepada Allah ada 3 derajat, 3 tingkatan. 1, imma salimun, salim, ya, orang yang selamat dari dosa. Wa huwa muqassiru ala ada'il faraid, dan dia itu ialah orang-orang yang menganggap cukup dengan menunaikan ibadah yang fardu. Wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi kita lanjut sekarang. Dan dia minum baik. Klasifikasi pengelompokan hamba Allah banyak oleh Imam Ghazali, dikelompok-kelompokkan, diklasifikasikan. Kelompok pertama kata Imam Ghazali, siapa mereka? Katanya imma salimun, orang-orang yang selamat, wa huwal muqassir wa huwal muqtasiru ala ada'il faraid, orang-orang yang dalam kehidupannya katanya selalu mengerjakan yang fardu-fardu, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Kelompok pertama gemar melaksanakan kefarduan dan meninggalkan maksiat. Nah, gitu. Yang fardu dijalanin, yang maksiat dijauhin. Ini kelompok pertama nih. Asal disuruh sama Allah jalan, sholat, puasa, ibadah. Yang dilarang jauhin. Kelompok pertama. Hamba yang punya kriteria seperti ini katanya, ya, adalah orang yang beruntung, selamat. Ya. Kata yang berarti orang-orang selamat. Sholat zuhur, kuliah, ba'diyah, duha, dia kerjain. Maksiat dijauhkan, judi, zina, mabuk, gosip dijauhkan. Ya, yang termasuk salim, selamat. Yang kedua nih, kelompok kedua aurabihun, atau orang yang beruntung. Tadi pertama selamat, sekarang yang beruntung. Wa huwal mutatawwi' bil qurban wa nawafil. Dia itu ialah orang yang berbuat karena Allah dengan berbagai taqarrub, pendekatan diri pada Allah. Wa nawafil, dan ibadah-ibadah yang sunnah. Ini kelompok yang kedua, kelompok yang beruntung. Ya. Siapa nih mereka? Di samping mengerjakan yang fardu, juga yang sunnah-sunnah. Zuhur, asar, maghrib, isya dikerjain. Tapi juga qobliyah, ba'diyah dijalanin, duha dijalanin. Nah, yang sunnah-sunnah baik nawafil
dan itu rawatib. Ini orang beruntung nih. Robin. Sholat fardu jalan ya. Sholat sunnah juga nggak dilupain gitu. Ya, suruk isrok, suruk sama, tulung sama. Dari suruk sini sampai sini, dari suruk sampai zuhur. Sekarang oleh Imam Ghazali, orang yang begini banyak ini dikelompokkan jadi 3 kelompok. Kelompok pertama yang sekedar penjagaan yang fardu, maksiat dijauhkan, selamat aja dia. Yang ini gitu beruntung. Kalau beruntung pasti selamat. Dia mengerjakan yang fardu plus yang sunnah. Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir dikerjain nih. Ini maksudnya beruntung katanya. Yang ketiga katanya, au khasirun wa huwa muqassir 'anil lawazim. Atau orang yang rugi. Wa huwa, orang itu katanya al-muqassir, ialah orang yang melalaikan 'anil lawazim, dari ibadah yang difardukan. Fa ilam takdir, maka jika kamu tidak mampu antakuna rabihan, menjadi orang yang beruntung, fajtahid, bersyukur-syukurlah katanya, antakuna saliman, agar engkau menjadi orang yang selamat. Ketiga nih, orang yang rugi. Tandanya pengerugi, melalaikan kewajiban. Seperti sholat fardu. Rugi dia. Gimana ruginya? Umurnya habis, gak ada prestasi. Umurnya habis, gak ada sesuatu yang dibuat. Rugi dia. Kata Imam Ghazali, kalau Anda punya 3 wawasan ini, hindari yang ini. Hindari yang ini. Jangan sampai kamu rugi katanya. Paling tidak ke sini. Kalau ini nggak bisa karena repot, ini deh. Asal selamat aja dah. Selamat dari ancaman api neraka. Ini. Yang bagus orang Al-Kautsar, yang ini yang untung. Amin. Amin. Jadi selain sholat fardu, sholat sunnah. Masih ingat kan? Saya tambahkan ke notasinya nih. Sholat itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Fardu masih dibagi 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang sunnah masih dibedakan. Ada sunnah rawatib. Rawatib itu sholat yang hukumnya sunnah mengiringi sholat wajib. Contohnya qobliyah, ba'diyah. Qobliyah, ba'diyah, kecuali ba'diyah subuh dan asar. Ada sholat sunnah nawafil. Nawafil, sholat yang hukumnya sunnah dilakukan tidak terkait dengan sholat fardu. Ya, tidak ada kaitan dengan sholat fardu. Misalnya, ini masih dibagi 2 nih. Satu yang muakkadah, yang dipentingkan. Yang 2 ghairu muakkadah, tidak dipentingkan.
Yang nawafil yang muakkadah yang mana? Kan gitu. Tahajud, witir, tarawih, duha, gitu ya. Ya, ini dipentingkan nih. Tahajud itu sholat yang nggak pernah ditinggal Nabi, kecuali sekali Nabi nggak sholat tahajud kalau sakit. Witir selalu Nabi kerjakan meskipun sakit sambil duduk. Tarawih dikerjakan lagi sampai wafat. Duha meskipun Nabi sedang keluar kota, sambil naik kota Nabi sholat duha. Ini muakkadah. Lainnya misalnya Idul Fitri, Idul Adha, ini masuk kelompok nawafil muakkadah. Kelompok yang untung ini, dia di samping mengerjakan yang fardu, juga mengerjakan yang ini, gitu. Nggak kausar nih. Amin. Dia mau ngapain lagi? Iya. Hidup ini apa yang dicari? Kalau nggak dekat-dekat sama Allah, Iya. punya Allah jadi presiden udah telat. Udah fokus aja Allah deh. Nah, sholat yang ghairu muakkadah, misalnya tahiyatul masjid, misalnya saya datang, kalau ngikutin hadis Nabi, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kan gitu. Tapi Bapak Ibu udah nungguin dari tadi dari Nabi Isya. Saya datang sholat dulu kan nyolotin, menggelin. Jadi gimana? Saya boleh duduk langsung mengganti sholat tahiyatul masjid oleh para ahli sebutkan baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Saya lagi ngajar, tiba-tiba Bapak datang atau Ibu datang. Kalau ngikutin nanti saya sholat dulu 2 rakaat. Tapi pengen langsung, boleh langsung aja duduk baca tasbih. Jadi ada solusinya. Tahiyatul masjid, sholat hajat, sholat istisqa, minta hujan, istikharah, masuk sini di grup sini. Nah, orang yang beruntung di samping mengerjakan yang fardu ain, fardu kifayah juga yang ini di. Tapi ya sebaiknya segitu. Jadi ada hasil yang kita capai. Hidupnya tidak lama, tapi prestasinya banyak. Itu lebih baik dibandingkan hidupnya panjang lama tapi tidak ada prestasi. Kasihan kan? Iya. Jadi silakan aja Bapak dan Ibu bisa menggunakan yang mana sih? Memanfaatkan dari mulai syuruk sampai zuhur dengan salah satu dari 3 kelompok. Atau kalau ini sudah kita setujui, kita pilih yang ini misalnya 3A. Kita tinggal masuk sini, sini. Kelompok yang selamat, kelompok yang beruntung atau yang rugi. Pasti rugi nggak mau dong. Kalau solusinya adalah 3A gitu plus 2 Romawi untung. Kemarin jadi diarahkan oleh Imam Ghazali. Menurut saya bagus Imam Ghazali. Jadi lebih terarah. Jadi kalau dari mulai turun, dari mulai syuruk sampai zuhur, jelas arahnya mau kemana kita. Kalau kopiah maghrib sama kopiah isya, berapa yang orang ada banyak? Ya, Banyak ke yang begini. Kopiah maghrib, hadisnya ada. Kata Nabi, selu qoblan maghrib masya'a. 3 kali diulang. Sholatlah kamu sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Diulang 3 kali. Apa maknanya? Sholat qobliyah maghrib itu mesti bijaksana.
mengerjakannya. Begitu selesai adzan langsung sholat qobliyah gitu. Jangan bertele-tele. Jangan udah mau qomat datang qobliyah nyorotin. Paham nggak tuh? Qomat baru datang lagi sholat. Nggak qomat waktunya udah mepet. Itu jadi masalah. Jadi mesti bijaksana. Kalau kira-kira datang sudah telat, ya nggak usah qobliyah. Pentingin orang banyak. Nabi Muhammad contohnya jangan qobliyah maghrib. Qobliyah subuh kan mahal. Mahal banget qobliyah subuh. Nabi datang ke masjid, itu orang udah siap. Semua udah siap mau sholat subuh. Tinggal nunggu qomat. Nabi belum qobliyah. Padahal qobliyah subuh mahal. Tapi kalau orang udah siap, Nabi bilang, ya Bilal, Bilal qomat. Bilal qomat. Nabi mengorbankan kepentingan pribadinya, mengedepankan yang umum. Qomat tuh, Bilal. Udah selesai sholat, pimpin sholat, zikir, terus Nabi cepat pulang. Sampai di rumah, sholat 2 rakaat, ditanya sama Siti Aisyah, sholat apa barusan ya Rasul? Bukankah habis subuh gak ada sholat sunnah? Ya, saya mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh. Saking mahalnya tuh qobliyah subuh. Cuma mesti jangan tiap hari diqadha. Paham nggak? Paham. Sekali-sekali. Itu juga karena sesuatu yang mendesak. Nabi bijaksana sekali. Baik. Fa'ilam takdir, maka jika kamu tidak mampu katanya, antakuna rabi'an, menjadi orang yang beruntung, jadi klasifikasi kedua itu katanya. Fajtahid, maka bersungguh-sungguh engkau katanya. Antakuna saliman, agar menjadi orang yang selamat. Jadi kata Imam Ghazali, kalau Anda tidak bisa fokus di sini dong. Yang penting selamat. Selamat arti masuk surga. Selamat dari ancaman neraka. Gitu. Mari kalau ini nggak bisa sini, katanya gitu. Jangan yang ini. Jadi kalau gitu kan opsinya maksimal ini, minimal ini. Kalau ini baru plus ini. Bagus Imam Ghazali ya, memberi opsi. Wa iyyaka, dan takutilah, awas hati-hati gitu. Summa iyyaka, kemudian takutilah, antakuna khasiran, bahwa engkau menjadi orang yang merugi. Jangan sampai menjadi orang klasifikasi 3 tuh yang rugi. Wal abdu fi haqqi sa'il ibad, dan seorang hamba dalam hak kepada hamba-hamba yang lainnya, lahu salatu darajatin, mempunyai 3 derajat. Sekarang yang ini udah nih. Ini udah kita dapatkan. Perbincangan yang di sini ini hubungan antara hamba dengan Allah. Itu tengah ya? Ini klasifikasi ini hamba Allah, manusia dengan Allah. Relasi manusia dengan Allah jadinya kayak begini. Sekarang mau dijelasin relasi atau hubungan manusia dengan sesama manusia.
Ada 3 derajat. Al-ula, derajat yang pertama dalam kaitan muamalah bainan nas, ayyud zala fi haqqihim, ialah bahwa si hamba itu didudukkan pada hak, katanya, fi haqqihim sa'il ibad, seluruh hambanya, manzilatal kiram al bararah, di tempat atau tingkatan yang mulia-mulia, lagi yang baik-baik, minal malaikah, daripada para malaikat. Jadi orang yang hubungan sosialnya bagus itu diposisikan seperti malaikat kiramin bararah. Bahwa dan si hamba itu ayyas'a fi adradihim, ialah bekerja, beramal dalam menghasilkan maksud mereka hidup. Rifqan, katanya, karena semata-mata lembut kepada mereka, wa idkhalan lisurur, dan memasukkan kegembiraan ala qulubihim, kepada hati mereka. Tadi hubungan manusia dengan Allah, sekarang manusia dengan manusia. Derajat yang pertama, mereka diposisikan sama dengan malaikat yang mulia. Jadi derajat ini derajat malaikat yang mulia. Kapan orang diposisikan seperti derajat para malaikat yang mulia? Gitu. Kalau dia punya aktivitas ayyas'a fi adradihim rifqan, katanya, wa idkhalan bisurur ala qulubihim. Punya 2 kriteria. Derajat pertama, derajat ini bersikap lemah lembut, bergaul dengan orang, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan masyarakat, rifqan, lemah lembut. Yang kedua, ya, amal orang yang mulia ini apa? Idkhalus surur, memasukkan kegembiraan. Kalau bahasa gampang, nyenengin orang. Idkhalus surur. Jadi hidupnya ini nyenengin orang. Orang itu bisa istrinya, bisa suaminya, bisa anaknya, bisa temannya, bisa tetangganya. Oke, sama manusia. Derajat orang dengan 2 kriteria ini, sikapnya lemah lembut, nyenengin orang, menggembirakan orang, seperti malaikat kiraman katibin yang mulia. Mudah-mudahan ya. Jadi kita dibuka wawasannya oleh Imam Ghazali. Kalau Anda kalau sesama dengan manusia punya sikap lemah lembut, menggembirakan orang lain, posisi Anda kayak malaikat. Enggak ada pamrih. Malaikat tuh nggak punya pamrih dia. Nyenengin aja. Disuruh mengatur rezeki, diatur. Nggak ada subjektivitasnya, nggak ada. Kasih aja, emang gitu. Nggak ada intervensi pribadi, nggak ada punya pamrih duniawi, nggak ada. Ya berbakti aja, nolongin aja. Yang kedua, derajat yang kedua, ats-tsaniyah, ayyud zala fi haqqihim manzilatal bahai, ialah bahwa si hamba itu didudukkan, diposisikan pada hak mereka di tingkatan binatang. Ya Allah, binatang. Wal jamadat, dan katanya benda-benda keras. Jamadat itu benda material, kayu, batu, katanya. Fala yanaluhum khairahum, maka tidak sampai kepada mereka kebaikan si hamba itu. Walakin yakufu anhum syarruhu, akan tetapi
katanya tertahan dari mereka keburukan si hamba itu. Jadi orang yang kedua ini derajatnya seperti hewan. Seperti hewan. Siapa? Mereka yang sehari-hari selalu berorientasi pada keburukan. Hidupnya dirinya sendiri, dia nggak mau bikin orang. Yang penting saya kenyang, orang lain melakukan dosa. Yang penting saya suka, orang lain celaka biarin. Bahaya itu, kayak hewan. Diajak baik nggak bisa dia. Ya. Yang ketiga nih, derajat yang ketiga. As-salitsah ayyudzala fi hakim manzilat al-aqarib. Ialah si hamba itu ditempatkan dalam hak mereka manusia, ditingkatkan kala jengking. Yo. Kalau hewan umum ya. Kalau derajat yang ketiga, seperti kala jengking. Apa bedanya ini sama ini? Kalau hewan bisa yang baik, unta itu ya, kuda itu hewan. Kalau ini jahat, merusak. Kalau jengking, aqarib. Wal hayat, ular yang berbisa. Jadi kelakuannya kayak ular. Ini bukan orang Al-Kausar. Iya. Datang dia. Orang laut yang jauh. Wasiba binatang buas. Kelakuannya kayak binatang buas. Macan, singa, harimau, Cita, serigala, buaya. ad-doriyat katanya, binatang buas yang memudaratkan. La yurja khairuhu, tidak bisa diharapkan kebaikannya. Kalau macam ketiga ini nggak ada baiknya itu orang. Merugikan, membuat orang celaka, nggak pernah bikin baik orang. Kemplangnya udah. Wa yuttaqal syarruhu, dan tidak dapat dijaga kejahatannya, nggak bisa dicegah. Fa'ilam takdir ala katanya, jika tidak mampu bergabung atau menyerupai antal tahiqo biukufir malaikat dengan kemuliaan para malaikat, fahdar, maka takutilah antun zala andarajatil bahaim, bahwa engkau diturunkan dari derajat binatang-binatang, summa jamadan, kemudian dari derajat benda-benda keras, ila maratibil arab aqarib, pada martabat kala jengking, wal hayat ular, wasibak binatang buas ad-doriyat yang membahayakan manusia. Fa in radita li nafsika nuzul, maka jika engkau ridho untuk katanya diri engkau an-nuzul, turun ala in a'la iliyyin, dari tempat yang tinggi katanya, yang paling tinggi, para tardalah bil huwi katanya, maka janganlah engkau ridho untuk dirimu dengan jatuh ila asfalis safilin, ke tempat yang paling rendah. Fala'alaka tanju kafafan la laka wala alaika, maka mudah-mudahan engkau selamat katanya. Ya, sekedar kebutuhanmu tidak bermanfaat bagimu dan pula tidak mudarat kepadamu. Jadi kalau ini hubungan manusia dengan Allah jadinya 1, 2, atau 3. Kalau ini hubungan manusia dengan manusia
ada posisi yang paling tinggi di malaikat ini. Orang ini punya karakter lemah lembut gitu, tidak kasar, senang memberikan orang kebahagiaan. Hidup itu nyenengin orang. Bagaimana nyenengin orang? Bagaimana membahagiakan orang? Ini aja dia. Malaikat. Tapi ada yang kedua, seperti hewan. Yang penting duit saya, orang lain susah masa bodoh. Yang penting saya selamat. Yang ini bukan cuma yang penting, nyakitin. Setengah nyakitin, merusak. Nah, kata Imam Ghazali, dari 3 derajat ini Anda sebaiknya kesini gitu. Hidup ini cuma bagaimana berbuat baik pada orang, bagaimana sikap yang lemah lembut gitu. Sini fokusnya. Kalau ini nggak bisa, paling nggak sini. Jangan nyakitin orang. Yang penting kebutuhannya bisa dipenuhi, keluarganya bisa hidup selamat, udah deh. Jangan yang ini. Udah egois, nyakitin lagi. Paham ya? Konkret. Jelas ya? Mungkin apa? Sampai situ ya. Nanti akan diajarkan lagi oleh Imam Ghazali ya. Bagaimana kalau dari tengah hari zuhur, apa kesibukan yang mesti dilakukan? Begitu masuk waktu zuhur, apa yang mesti dilaksanakan? Baik, mungkin ada yang belum jelas. Ya, kiroman itu malaikat yang kirom, yang mulia. Baroroh itu kerjanya baik dan gak pernah berbuat gak baik. Kirom, baroroh. Kirom mulia, baroroh tuh kebaikan terus. Dia gak pernah berbuat jahat. Dia berbuat baik. Karena malaikat gak ada pamrih lain ya. Hidupnya gak ada nafsunya. Bedanya malaikat dengan manusia, kalau manusia ada hawa nafsunya. Kalau malaikat gak ada hawa nafsu. Kalau disuruh sholat aja. Dari mulai disuruh sampai kiamat. Kalau belum dicabut perintahnya, sholat aja deh. Tasbih terus. Emang gak capek? Enggak, dia gak ada capeknya. Gak tidur, gak makan, gak minum. Itu malaikat. Monoton gitu. Bedanya dengan manusia, kalau manusia ada variasinya. Karena manusia punya hawa nafsu. Kalau malaikat enggak. Jelas ya? Ibu bertanya. Jadi kalau boleh disarankan, kalau hubungan dengan Allah, kalau bisa sini. Kalau bukan dengan manusia, usahakan jadi begitu. Bagaimana hidup ini berbagi, bagaimana hidup ini berguna. Ya aja. Dan orang kalau kesini akan dikenang oleh masyarakat. Dulu waktu orang itu masih ada, oh amannya bagus, gitu. Meninggalkan legasinya bagus. Ini disenangi orang, disukai orang, karena apa? Jasanya banyak. Itu sebabnya mereka kadang-kadang itu pahlawan, karena yang dibanyakin pahala terus.
Nanti setelah ini Bapak dan Ibu akan diajarkan Imam Ghazali bagaimana melakukan persiapan untuk melaksanakan sholat yang terbaik. Persiapannya apa nih sebelum sholat? Bagus ya. Kalau kita tahu panduan ini, kita punya arahan. Jadi ini habis ini. Jelas? Posisi menjadi mereka bagaimana kita menghadapi orang yang katakanlah sesuatu yang tidak baik pada kita. Kita tetap seperti mereka. Ya. Kalau orang nggak berbuat tidak baik sama kita, gitu, sikap yang mesti kita bangun menyadarkan dia bahwa perbuatan itu berbahaya, tidak baik. Kalau sudah disadarkan nggak berubah, doakan supaya dia berubah. Kalau didoakan nggak berubah juga, serahkan pada Allah. Jadi tidak kejahatan dibalas dengan kejahatan, tidak. Makanya orang-orang yang mendalami tasawuf nggak ada tuh, ya, nggak ada balas-balas, nggak ada. Didoain, gitu. Didorong pada kebaikan, nggak ada. Ya, karena tasawuf itu hidup ini berbuat baik, hidup ini mencetak kebaikan, hidup ini berlemah lembut kepada sesama. Nggak ada, nafsu nggak ada. Karena ada orang bilang kalau saya sih nggak ada maaf baginya. Itu serem banget. Tasawuf enggak. Tidak maaf bagimu. Karena ini kan seperti itu. Makanya belajar tasawuf itu nggak ada jeleknya. Kapan aja jadi tetap berguna, bermanfaat. Orang jadi malah puji kita, itu Bapak udah tinggi, orang masih aja memaafkan. Coba Nabi Muhammad, coba kalau dibunuh sama orang, yang mau membunuh dimaafkan. Nabi pernah pulang dari satu perjalanan sampai di sebuah wadi lembah bersama para sahabat. Nabi turun ke lembah itu cari pohon yang rindang, tapi kemudian bersandar di situ. Nah sebelum bersandar pedangnya disangkutin, disangkutin di dahannya gitu. Nabi terus nyandar karena jalan jauh, ngantuk, tidur. Sahabat begitu lihat Nabi tidur, semua cari tempat berlindung, tidur semua. Pas tidur semua, datang nih Arabi, orang Arab, dusun, Badui, nyamperin Nabi Muhammad, terus ngambil pedang Nabi, ambil pedangnya, dihunus, ditempelin ke sini. Kata si Badui, man ya nauka minni, siapa yang bisa menjaga engkau dari pedang ini? Tapi begitu mendusin, ditempelin pedang itu, masih jawabnya Allah. Coba si Badui begitu mendengar Nabi jawab Allah, mulai getar ya. Di posisi begitu sulit, pedang udah ditempelin sini, masih bisa bilang Allah. Dihantik, dibentak lagi. Man yamna'umin, siapa yang bisa menjaga engkau dari pedang ini? Allah. Gemeter dia. Tanya lagi, siapa yang bisa menjaga? Allah. Jatuh pedang. Karena itu pedang Rasulullah, diambil lagi sama Nabi. Sambil ngambil, tak masukin ke ini, bukan ditempelin ke leher dia, enggak, masukin ke sarangnya. Siapa yang bisa jaga engkau dari aku? Kata dia, ya Muhammad anta rajulun karim. Muhammad itu orang pemurah, orang baik, maafin saya. Dimaafin teman Nabi. Gak ada orang yang begini. Dimaafkan. Udah mau dibunuh, dimaafkan. Kenapa? Ya itu Nabi kayak gitu. Gak ada pamrih apa-apa, gak ada balas dendam. Kok bisa? Bisa, karena derajat nafsu Nabi sudah sampai derajat yang sudah puncaknya, sudah nafsu sufiyah. Kan nafsu ada 7 ya.
ada nafsu amarah, nafsu lawama, ada nafsu mulhimah, gitu. Ada nafsu yang mutmainnah, ada yang radiyah, ada mardiyah, baru sufiyah. Nabi itu sampai 7 tuh. Udah kayak malaikat udah. Jelas? Kalau kita tidak ada maaf bagimu, habisin aja dah. Edip tuh. Gak mau bagi. Bisa langsung. Baik. Ya, samping kita ngaji, bagus juga kita doakan ya saudara kita ini di Timur Tengah. Kita enak nih tinggal di Villa Kelapa II, ngaji masih enak, duduk empuk, nyandar enak, malam terang. Kalau di sana nggak bisa Pak, nggak ada listrik, nggak ada air, handphone nggak itu, nggak bisa kontak dengan saudara, nggak tahu di mana saudaranya. Mereka suruh pergi meninggalkan Gaza, tinggalkan, kalau nggak dibombardir. Pergi 1 juta orang, kita enak nih. Tausiahnya bersyukurlah, pasti dikasih kemudahan, dikasih gampang. Jangan nggak ibadah, setuju nggak? Beruntung Pak. Dulu saya pernah ketemu orang Palestina, kata Palestina, kamu orang Malaysia ya? Bukan, saya Indonesia. Oh katanya, enak ya jadi orang Indonesia, negaranya besar, mayoritas Islam, aman. Kami orang Palestina tinggal di negara kecil, meskipun kami mayoritas Islam, tapi kami tidak pernah tenang hidup. Selalu dibayang-bayangi diserbu oleh Israel. Meski begitu kami tetap ibadah. Maksudnya apa? Kalau tinggal di Indonesia nggak ibadah malu. Kalau tinggal di Villa Kelapa II, nggak suka berkunjung ke Masjid Al-Kausar, malu. Kenapa? Enak. Gitu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawab sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa inda hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.